Ustaz, nek ono orang tua njaluk nang anake apa iku ngemis? Halo? Ada orang tua minta ke anak, apakah itu ngemis? Bukan ngemis. Justru anaknya berdosa kalau nggak ngasih. Kalau bisa seorang anak itu jangan sampai seorang ibu sampai minta. Sebelum minta sudah dijatah. Kalau hadas besar, contohnya apa? Ya monoan itu. Suami istri berhubungan, suami istri loh, nggih. Ustaz, berarti kalau nggak suami istri berhubungan badan gimana? Hadas besar dan dosa besar. Gimana? Kalau suami istri yang sah, hadas besar. Tidak berdosa besar, malah pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Nah, makanya nanti malam, ayo mateni wong kafir ping 1000. Cari mamai. Oke, saya siap. Itu. Berarti malam itu jenengan kalau sekali berarti mateni wong kafir 1000 orang kafir di medan perang. Nah, 2 kali ya 2000, tapi kuat tak? Nah, aturan mandi jinabat pun ada ketentuannya. Itu dengan membasahi seluruh tubuh, nggak ada. Pokoknya nggak ada yang tidak terbasuh, semuanya terbasuh. Diniatkan di dalam hati untuk mengangkat hadas besar. Kalau diniatkan nawaitul ghusl jinabati li raf'il hadasil akbari fardhullahi ta'ala. Mosok nang jeding ngomong ngono ya atine kerentek niat isun hadis gede krana ngicalaken hadas besar. Ngono ae. Semua yang kita basuh ketika wudhu itu nanti akan menjadi saksi kita bahwa kita ini adalah umatnya kanjeng Nabi. Gimana Mas Ustaz? Semuanya bersinar. Gurun muhajjaluna minal wudhu. Wajah yang kita basuh sekarang ini, yang setiap hari kita basuh dengan air wudhu itu persen mencorong itu. Ini loh ciri bedanya umatnya kanjeng Nabi dengan yang lain. Ini namanya tanah suci itu. Tanah yang di dalamnya situ tidak boleh pembunuhan, memotong tanaman, merusak tanaman, memburu hewan. Makanya ngapunten, burung dara itu jumlahnya banyak sekali dan tidak ada satupun yang membunuh, nggak ada karena tanah suci. Namanya tanah haram. Nah, ini namanya tanah haram. Nah, kalau sholat di tanah haram, nah ini nanti ada hubungannya dengan sholat di Masjidil Haram dengan di wilayah haram, beda lagi. Makanya orang yang mau umroh ngambil mikot, dia harus keluar dari tanah haram. Dan di situ ada batasannya, haddul haram. Berarti di luar tanah suci. Ada di Tan'im, ada di Zulkarnain, apa itu? Di Qarnul Manazil, macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib musalla bagus salam Makassari Krian rahmatullah. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita baca doa ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabban baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabban baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an
Amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susanabana wa matina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina wa mu'aliful kitab Syekh Husain Bahrasi wa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa jamaah yang telah mewakafkan hartanya untuk musola Babus Salam ini dan juga jamaah yang telah berjuang untuk memakmurkan musola Babus Salam ini, mereka yang telah meninggal mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diterima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, dan ditempatkan Allah di taman surganya. Dan seluruh yang sedang memakmurkan musola ini, sekarang yang sedang memberikan makanan, minuman untuk majelis taklim kita hari ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir tanpa kecuali dan juga yang menyaksikan acara ini oleh Allah senantiasa diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah sampai akhir hayatnya, dan kelak kalau kembali pada Allah mudah-mudahan kita sama-sama meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di majelis yang insyaallah barokah, dan saya lihat yang hadir ini luar biasa, semakin banyak dan kelihatannya wajah-wajah sehat semuanya. Wajah-wajahnya kalau duit kabeh. Amine buanter berarti gak kabeh nyekel. Sampai untuk jaminan makan atau mungkin minum mungkin kayaknya kurang ini. Nah, nanti patut ditambah lagi. Kadang ya serba salah. Serba salahnya apa? Kalau ngajinya tambah banyak, ya tak mirip bingung ini. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Semakin banyak semakin baik. Semakin baik semakin barokah. Kitabnya sudah khatam, kita ganti tentang hadis kitab hadis Sahih Bukhari. Nah, kita ngaji hadis walaupun ini cuma pilihan-pilihan hadis, tapi hadisnya ini rawahu Imam Bukhari, sing ngaji Ustadz Bukhari. Nih, bab yang pertama ini tentang bersuci. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mana nih bab tentang thaharah. La tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddaa. Ini hadis pertama. Tidak diterima sholat seseorang itu ketika dia itu sholat tanpa wudu. Jadi tidak diterima sholat seseorang yang sedang berhadas kecuali dia sudah wudu. Ada dua istilah, ada hadas, ada najis. Kita harus bisa membedakan. Kalau hadas itu apa? Sesuatu yang harus kita sucikan dengan wudu ataupun dengan mandi jinabat. Kalau hadas kecil itu bersucinya dengan wudu. Kalau hadas besar bersucinya dengan mandi.
Hadas kecil itu contohnya apa? Kita kencing, kita buang angin, kemudian BAB, itu kita sedang berhadas kecil. Artinya kalau ingin sholat, otomatis kita harus ngambil air wudhu. Karena fungsinya wudhu untuk mensucikan dari hadas kecil. Kalau hadas besar, contohnya apa? Ya mono aniku. Suami istri berhubungan, suami istri loh, nggih. Ustaz, berarti kalau nggak suami istri berhubungan badan gimana? Hadas besar dan dosa besar. Gimana? Kalau suami istri yang sah, hadas besar, tidak berdosa besar, malah pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Nah, makanya nanti malam, ayo mateni wong kafir ping 1000. Cari mamai. Oke, saya siap. Itu. Berarti malam itu jenengan kalau sekali, berarti mateni wong kafir 1000 orang kafir di medan perang. Nah 2 kali ya 2000, tapi kuat tak? Pertanyaan ini kuat tak? Ping loro itu. yang punya, yang nggak punya ya tolak. Ngabudan. Ya memang faktanya kayak gitu kok. Oke. Dalam? Oke. Iya. Bahkan kalau jenengan ngaji Quratul Uyun itu, ya Allah, fadilahnya punya istri itu, Masya Allah. Mencium tangan suami atau mencium tangan istri, dusone logrok. Wah, makanya, mah, aku pengen dusoku logrok. Apa ya di tanganmu? Sebentar lagi, insya Allah Pak RT ini pun gitu. Tak shootingnya sing dudo-dudo itu ya. Dan nanti ada yang pesen itu. Kurang ajar Ustaz ngono gitu. Boten guyon, tapi ben viral ngoten. Oh. Sinten Ustaz sing dudo niku lho, sing ganteng-ganteng niku lho. Sing penting boten sing nyoteng lho. Ya Allah, ya Rahman. Ngapunten nggih, pun tersinggung. Lah kok bahas ngono, Man. Jadi hadas besar itu ya karena memang hubungan suami istri. Atau orang yang sedang haid itu hadas besar. Makanya kalau sudah berhenti haidnya, maka yang bersangkutan itu harus bersuci untuk sholat. Sucinya dengan mandi air, mandi jinabat. Air hangat. Mandi jinabat. Atau orang yang habis mimpi basah. Tapi yang biasanya yang bujangan itu larinya mimpi basah. Tapi kira-kira kalau mungkin ada jenengan nanti mimpi basah apa? Oh, berarti nanti belas, oh. Berarti cairannya sudah nggak keluar kan? Ngapunten, guyon. Mungkin sponsor. Nah, habis mimpi basah kayak gitu kan hadas besar itu. Maka harus bersuci dengan mandi jinabat. Nah, aturan mandi jinabat pun ada ketentuannya. Itu dengan membasahi seluruh tubuh, nggak ada. Pokoknya nggak ada yang tidak terbasuh, semuanya terbasuh. Diniatkan di dalam hati untuk mengangkat hadas besar. Kalau diniatkan nawaitul ghusl jinabati li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Mosok nang jeding ngomong ngono ya atine kerentek niati senatus gede krana ngicalaken hadas besar. Ngono ae. Nah, kalau wudhu, ya ada caranya sendiri, nggak boleh ngawur. Tapi intinya apa? Itu hadas nggih. Kalau najis beda lagi. Najis itu berarti bendanya, zatnya. Jadi ada zat cair, ada zat zat padat. Itu najis. Nah, najis pun ada 3. Najis pertama mukhaffafa, najis mutawassithah, najis apal kabeh nggih. Kalau najis mukhaffafa contohnya apa? Najis yang ringan sekali. Kencingnya bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu kalau pipis itu cukup dipercikin gitu aja.
Kalau najis mutawasito, ya kotoran hewan, kotoran manusia, kotoran jejak, macam-macam itu najis mutawasito. Najis mughalladho, ya anjing, celeng, kotoran, bahkan kukunya, air liurnya, macam-macam semuanya najis mughalladho. Dan untuk membersihkannya, hilangkan ainun najisnya, hilangkan zat najisnya, sampai tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Itu untuk najis ya. Nah, apakah orang yang wudhu, orang yang sedang bersuci, dia sedang habis wudhu, kemudian kok kena kotoran hewan, apakah wudhunya batal? Tidak, wudhunya nggak batal. Cuma dia harus membersihkan benda najisnya yang menempel di tubuhnya itu. Makanya di musola ini disediai kran atau kobokan. Sebelum masuk ke musola, silakan membersihkan kakinya dengan air. Tujuannya apa? Biar bersih dan suci. Ya, kesucian musola, lantai itu harus dijaga beneran. Bersih belum tentu suci. Suci insya Allah pasti bersih. Saged pahami nggih? Wis lanjut. Wa qala Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yad'auna, akan dipanggil nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat atau di akhirat, gurran muhajjalina min atharil wudu, dalam keadaan mukanya berseri-seri karena bekas wudhunya. Faman istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian, ayyutila gurratahu falyaf'al, jikalau mampu ingin memanjangkan sinar yang berseri-seri itu, maka laksanakan. Semua yang kita basuh ketika wudhu itu nanti akan menjadi saksi kita bahwa kita ini adalah umatnya kanjeng Nabi. Gimana Mas Idrasat? Semuanya bersinar. Gurun muhajjaluna minal wudhu. Wajah yang kita basuh sekarang ini, yang setiap hari kita basuh dengan air wudhu, itu persen mencorong itu. Ini loh ciri bedanya umat kanjeng Nabi dengan yang lain. Jangan bayangkan aja, ketika pada hari itu, sejak Nabi Adam, umatnya, manusia sejak Nabi Adam sampai yaumil kiamah, itu dikumpulkan satu tempat. Entah itu di mana, yang penting namanya mahsyar. Otomatis kita aja mungkin nggak kenal. Kalau ucul ngono ya tola-tola ya nggak kenal siapa itu, siapa dia. Cacak kok yaumul mahsyar. Kalau panjenengan ikut umroh atau haji, kok Masjidil Haram lepas teko rombongan ijenan tola aku kining di koncoku ndoleki angel napa mboten? Angel sak angeli. Kalau di Masjid Nabawi sih agak mudah. Muter-muter ya ketemu mana. Tapi kalau di Masjidil Haram itu aduh bulet isasi apa maneh sing ilang gak nyekel HP. Aduh, wis dungo ae. Karena sempat pernah awal-awal umroh tahun 2022 bawa jamaah itu. Itu ada jamaah tua sekali, ucul. Jadi salah paham antara orang. Makanya saya pesan sekali, kalau kemana-mana jangan sendirian. Harus ada teman minimal 2 atau 3 orang. Dan temannya ini harus mengerti. Nah, Divian yone apal daerahnya. Akhirnya apa? Hilang. Wah, masya Allah. Ternyata ketemu esok harinya dempis kok. Kenapa niku pintu masuk mau ke kenapa niku ke tawaf nih gitu. Depan WC 3 kan itu pintu masuk kalau kita mau ke tawaf. Harus pakai kain ihram. Itu dempis kok pun ada yang nemukan, masya Allah. Sampai istrinya nangis-nangis itu. Sekarang udah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Jamaah yang hilang mang meninggal bisa. Nah, jadi itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Makanya harus ada pengenal. Pengenalnya apa? Pengenal sing mencorong. Jadi umat kanjeng Nabi itu harus ada pengenalnya. Pengenalnya apa? Bekas air wudhu. Wajah yang kita basuh setiap hari itu mencorong dari kejauhan. Rambut yang kita basuh setiap hari mencorong dari kejauhan. Tangan juga.
telinga juga, kaki juga. Makanya orang dahulu kalau di pesantren di surau nek ngajari wudu, pas kaki itu sampai ke dengkul ngono lho. Nggih mboten. Asumsine napa? Engko nek ke dengkul mencorongi tambah luwih akeh ngono. Padahal yo batasannya cuma apa? Sampai mata kaki. Nah, ibu-ibu rata-rata nek kok kampung sampai dengkul beneran, dan kebetulan musola atau masjid nih gak nok tutupe. Katina masjid ditontonkan kili ngono sampai pupu-pupu nih, dan ternyata sing wudu tuwek, aduh rugi. Jadi saya kan orang sepuh-sepuh kan gitu, sampai ketok pupu-pupu nih. Dan delok wong sepuh iku ya apa gak vitamin, nggak vitamin, formalin. Aku dan guyon. Jok tersinggung. Ya. Ngapunten ya, nggih. Jadi semua yang kita bahas, yang dibasuh ketika di dunia dibasuh dengan air wudu itu bersinar. Makanya di sini faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Kalau ingin dipanjangkan sinarnya ya seringlah wudu. Jadi kita kan sebelum sholat mesti wudu kan? Nah, wudu yang kita lakukan itu berarti akan menjadi cahaya ketika kita nanti di akhirat. Kira-kira gitu. Umat sakmono kae ternyata ada yang bercahaya dari jauh untuk apa? Untuk mendeteksi apa yang mendeteksi, untuk mengenali bahwa itu umatnya Rasulullah mudah atau sulit. Gampang tangel. Gampang ngono sinari mencorong. Yang lainnya petang kabeh, busung-busung kabeh. Umatnya Kanjeng Nabi bersinar kabeh. Mudah atau tidak? Mudah. Makanya orang yang ke tanah suci itu seragamnya biasanya ngejreng. Nek abang yo abang, jreng. Nek kuning jreng. Tujuannya apa nih? Pengenal, gampang dikenali. Sing kedua nek ilang gampang. Nah, tapi yo sing travel kono yo kuning jreng, travel kene yo kuning jreng, bingung iki. Iki sing ndi ngono. Nggih mboten? Nggih, di situlah. Itu sebagai pengenal. Ada yang ditanyakan? Enggak, lanjut, enggak ada. Nah Ustaz, itu yang dibasuh nih. Seandainya yang dibasuh itu kan yang dibasuh kan cuma wajah, sebagian rambut. Nah, nek rambut nek sing dibasuh mek telu berarti sing murup lah mek telu tok ngono lho. Rambut kan minimal berapa? 3 helai. Kadang ada orang membasuh rambut, memang ada banyak pendapat. Ada orang yang wudu itu membasuh rambut ini terpisah dengan membasuh telinga. Jadi membasuh rambut dulu, jadi dicari rambutnya minimal terbasuh 3. Setelah itu membasuh telinga. Ada yang seperti itu mayoritas. Tapi ada yang memang nanti ada caranya. Namanya membasuh itu kan cuma membasahi tangan, kemudian diusapkan. Nah, diusapkan ke sebagian kepala sampai ke bawah, kemudian dibaliknya lagi. Akbala wa adbar, ada yang kayak gitu. Kemudian dilanjutkan ke telinga. Daing seperti itu. Mana yang benar karo-karo. Sing gak benar, sing gak masuk. Gimana? Kayak gitu itu jangan terlalu dipermasalahkan yang sangat detail sampai gontok-gontokan dan sampai tukaran. Mikiro sing gak sholat iku lho. Gimana? Sing padha sholat kok masalah kono tukaran ae. Kit biyen sampai kiamat. Tapi insya Allah tidak ada sekarang. Sekarang sudah pada dewasa. Berbeda itu biasa. Sampai beda hari raya aja, maksudnya ada yang Senin, ada yang Minggu, santai saja. Itulah Indonesia, gitu aja kok. Sampai saking nyeleneh, mari nelpon Gusti Allah, riyo dina Rebo. Gimana? Itu diurus beneran, nggak boleh itu. Kalau mengatasnamakan orang Islam, nggak boleh agama Islam kayak gitu. Gimana? Nggak boleh. Makanya aliran-aliran yang sesat kayak gitu harus dibabat habis. Itu nggak ada perkorong itu. Karena apa? Sudah membawa bendera Islam. Makanya Ahmadiyah bubarkan. Nyeleneh toh.
Pokoknya kalau di Indonesia ada aliran nyeleneh, langsung aja laporkan, nanti ditindak sebagai apa itu? Pelecehan agama. Gitu aja. Sampai-sampai yang ngaku malaikat Jibril itu Lia Eden, saya ya mati juga kayaknya. Ketemu malaikat lah betul. Dia ngaku sebagai malaikat Jibril atau sing ngaku nabi bisa. Ini alhamdulillah ada yang ngasih mawar-mawar. Assalamualaikum Busbuk, waalaikumsalam. Ini kalau live TikTok nih. Ini kata akeh sing delok, iki akeh sing delok TikTok. Sudah mulai beberapa kali pertemuan akhirnya ada HP nganggur, pakai aja TikTok. Ternyata rame kalau ngasih gift gitu oleh duit ternyata. Tak apa-apa. Iso nambahi sangu. Mboten mek TikTok kan gift niku nggak terlalu banyak. Cuma berapa 100 perak, 200 perak, 500 kecuali oleh paus. Kapan oleh paus? Paus niku napa? Pak Ustad. Nggih. Pun. Dalam monggo silakan bertanya. Dalam? Nggih. Memang khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sholatnya umat terdahulu dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad itu beda. Jadi syariat itu disempurnakan terus sampai yang terakhir sudah sempurna. Tak mana bahwa syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngoten, Mbak. Makanya kita itu beruntung. Dalam hadis yang lain itu nanti yang pertama kali masuk surga itu adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kaenake kecemplung rokok dhisik ya. Jadi yang dihisab pertama kali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya awak dhewe nanti itu diakui dadi umat Kanjeng Nabi ta mboten ngono lho. Sing paling wisin itu Kanjeng Nabi kula niku umat jenengan. Apa buktine? Nah, oh nggih mboten enten buktine. Oh, gak bersinar ngono. Akhirnya ya napa? Kaisinan. Naudzubillah. Tapi dengan ada yang bukti persinan itu sudah mewakili umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan umat Kanjeng Nabi Muhammad nanti itu baris-baris. Jadi dimasukkan surga itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berkelompok-kelompok. Nanti bisa jadi masuk surga itu, jamaah mushola babus salam. Baris semuanya. Siapa yang mimpin? Ketua takmire. Tapi ketua takmire kok durung ono, doleki. Misale kene. Ketua takmire cek ngecek anggotae ngoten. Tadi baris-baris. Bahkan yang barisan muadzin ada juga. Barisan muadzin selama hidup di dunia yang biasa adzan kumpul bareng. Siapa yang bawa bendera? Sahabat Bilal. Jadi berkelompok-kelompok. Sing bingung iku ustaz ngene iki. Melok endi ngono lho. Nek jamaah kene kono ya, kok melok endi ngono. Melok kabeh, melok kono ustaz sampean gemburi ae sampean. Teko mek rom minggu pisan ae ngono. Iki lho sing bendina teko iki. Jadi intinya ya kayak gitu. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad nanti dikumpulkan dulu, tapi ya ada kelompok-kelompok yang kita nggak tahu termasuk yang mana. Mudah-mudahan termasuk yang baik-baik saja. Jadi bisa reunian, kalau temennya yang biasa yang ngaji kok di absen kok gak ono, sampe doleki. Izin Pak Ketua, lha niki biasae mboten sing biasa ngaji kok mboten enten iki teng barisan mriki. Kecantol ning ndi? Tak dolekane nggih. Monggo doleki. Ternyata nyelempit ku kono, emperane rokok dicopo. Loh, bisa loh. Jadi syafaat itu bisa datang dari temennya yang sesama beriman. Jadi orang yang baik nanti bisa membantu atas izinnya Gusti Allah. Makanya didoleki, makanya besok sampean kudu tekad dolek-dolekan. Setuju napa? Dolek-dolekan. Tapi kira-kira apalah koncone wong meneh iku nek wis ku akhirat berubah kok. Nek dadi wong apik berubah iso mlungsungi dadi nom antara umur 25 pokoknya gandeng-gandengnya umur pinten? 30 kata pengen pun mulai ketok tuwek niku. Makane nek 30 durung rabi kuwi wis ketok tuwek niku. Oh, wonten sing 30 durung rabi. Mboten enten nek saged antara 25 ngoten niku wis iku gandeng-gandeng ngoten nggih. Tapi rata-rata nggih
25 ambek sekarang umur 40 dijejer fotonya ternyata gantengan 40 ya. Biyen sok jek ukrik-ukrik kuru elek bejembu wis. Saiki sok goplem ganteng sebab saiki nyekel duwe. Ono sing rawon katanya. Loh, kadang itu orang kan semakin berusia mboten semakin elek, semakin ganteng. Sampeyan nanti semerap fotone zaman riyen. Nggak ada, sampeyan tingali bandingaken kali sakniki kira-kira ayuan sakniki ta ayuan biyen. Lho ngono. Wow, sing ngomong tak shooting-e. Loh, mboten juga. Nggih. Lho lagi, makane kan. Kula kadang nggih tak jejer aku biyen lho kok sok cewulun ngono. Rambutnya dawa, awake kuru ngoten subhanallah. Kula nek ningali foto kula teng Mesir biyen, cawil ibarate apa sih? Saiki ketane ngene iki lho. Halo? Nggih. Lah nggih. Ya Allah, kula sing penasaran komen. Silakan yang penasaran dengan 2 orang tadi komen. Bonten tak shooting awakku dhewe. Nggih. Jadi ternyata memang nggih ngapunten. Di akhirat kalau dia orang baik, dikumpulkan bentuknya orangnya ganteng-ganteng, ayu-ayu. Subhanallah, nggak ada yang jelek kecuali barisan yang tidak baik. Buseng-buseng ono sing krungkingen kanut dagingi. Siapa Ustadz sing jelangkong hidup? Orang yang penggaweane ku dunia iku ngemis. Pekerjaannya cuma apa? Ngemis. Ada loh. Jadi ada orang itu seneng ngemis, tapi gampang dolek duit. Ternyata profesi ngemis itu dapat uang banyak. Kan ada sempat viral, ngemis duwe mobil, oh my god, gede. Ini saya kalau ada orang ngemis sih kata main, kecuali jualan atau apa. Gimana? Ya, karena jenengan pernah ngamati yang di lampu merah itu. Datangnya siapa yang ngantar? Pulangnya siapa yang jemput? Gimana? Kalau penasaran ikutin terus. Oh, sampai di mana rumahnya? Ternyata si ngesot-ngesot ku omahe ngadeg. Betul lah, betul. Itu. Makanya kalau di Surabaya kena Satpol PP dimasuk apa namanya itu? Mboten. Panti sosial itu apa jenenge ya Allah? Kita sering datang ke sana sama anak-anak itu. Ya Allah kok lali aku rek jenenge. Apa di Kepote ini loh, Kepote. Liponsos betul. Lingkungan pondok sosial. Itu dulu anak-anak sering kita bawa ke sana untuk melihat real bagaimana kehidupan yang berbagai macam bentuk profesi. Ada yang sambat baru mangkal sedino, kena Satpol PP. Maksudnya apa? Baru mangkal dolek jajanan. Maksudnya apa? Tadi WTS. Muga selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Wis. Ada yang ditanyakan lagi? Sampun nggih? Lanjut. Umi, wonten sing tanglet? Sampun. Ustaz. Memang dalam gini, mandi besar itu namanya mandi jinabat. Sama, mandinya sama. Mandi jinabat itu ketentuannya hanya seluruh tubuh harus dibasahi. Walaupun mungkin ada caranya yang secara detail, wudu dulu atau dibersihkan kotorannya dulu, gimana? Nah, kemudian dibasuh sebelah kanan, sebelah kiri atau kepalanya dulu macam-macam lah itu. Tapi intinya sama, yaitu membasahi seluruh anggota tubuh tanpa kecuali. Makanya anak-anak yang lagi halangan itu biasanya itu kan pakai pitek-pitek hidung ya. Makanya kalau murid saya pakai pitek itu tak takoni, kamu sholat enggak? Halangan Ustaz. Ya wis. Karena kan enggak sholat. Tapi kalau ada yang sholat kok pitekan, langsung tak suruh ngersikan dengan penawarnya, apa namanya, aseton atau apa. Aseton gitu. Nek karena aseton kon ngerik gitu. Kenapa? Kalau sudah napa tiner?
Ya sak tangan-tangane dadi nabung. Nggih. Karena kalau sudah pitekan kayak gitu dipakai wudhu atau apa ya nggak akan bisa sah karena ada anggota tubuh yang tidak terbasuh. Bahkan kalau dipakai untuk mandi jinabah, kamu sejak kapan? Kamu sholat? Sholat. Loh, kemarin kan halangan. Nah, udah bersih, sudah mandi, sudah. Terus mandi ini dalam kondisi pitekan ini. Iya. Ya Allah, mandi lagi. Karena apa? Mandinya tidak sah. Karena anggota tubuh kuku ini juga anggota tubuh harus kena air mandi atau air wudhu. Sedangkan dia kukunya dikasih pitek. Jadi mandinya orang yang haid, mandi orang yang hubungan badan suami istri, mandinya orang yang mimpi basah, pada intinya sama. Harus dibasahi seluruh tubuh. Niatnya sama, Pak. Niatnya sama, yaitu di dalam hatinya. Niatkan di dalam hati. Karena posisi kita kan di kamar mandi. Kan kalau dalam kitab sulam niatnya kan nawaitul ghusli lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul ghuslil jinabati lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niku nek jeneng lafadzna mbok jero jeding malah ketusan. Di dalam toilet, di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut asmane Gusti Allah. Mengatakan Bang nggih. Sampun? Nggih, monggo monggo. Ada orang apa? Nggih. Nggih. Nah, memang banyak modus. Kalau saya katakan bisa jadi modus. Itu sudah memfitnah pondoknya, bisa memfitnah itu. Terus sikap kita gimana? Ya, kalau saya di taman kayak itu tetap tak kasih. Dan ini saya sedekah buat kamu. Ini beneran enggak? Kadang kita males ya nelisik gitu nih. Udah dikasih 5.000, perlu ditulis nggak usah sama itu. Kan kadang kayak gitu nih. Ya, maka kalau seandainya yang bersangkutan itu bohong, berarti dia sudah memfitnah pondok pesantren itu. Yang kedua, dia sudah membohongi orang yang dimintai sumbangan. Ngoten nggih. Kadang ya memang ya kita harus waspada, mengasihi orang itu harus waspada. Bisa jadi orang yang kita kasih itu malah kenaan. Wis enak njaluk ae daripada kerja. Gimana? Dipikir aja. Jangan misalnya kalau lampu merah nih, saya kadang ngitung lampu merah itu elek-elekan sak menit nih. Setiap 1 menit sekali gitu nih. Nah, misalnya elek-elekan. Setiap minta ada yang ngasih 1.000 saja. 1.000 saja. Nah, sekarang 1 jam berapa menit? 60 berarti berapa? 60.000. Dia di situ 10 jam berarti 600. 1 hari 600. Berarti nek 1 bulan 1 hari 600, 1 bulan kali 30 berarti berapa? 30 juta. Wis alih profesi aja lah. Gimana? Itu elek-elekan ngoten lho. Ngitung. Tapi orang yang seperti itu dibangkitkan di akhirat tanpa memiliki daging sekecil secuil pun. Sudah jelas tempatnya tidak ada lain di nerakanya Allah. Kalau yang memberi, nah, yang memberi lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Kasihan ya Ustaz, bawa anak kecil lah itu. Kalau jenengan nggak mampu menahan rasa iba, ya kasih. Gimana? Sing cuwengkel ku seger, arek cilik dieksploitasi minta. Dulu itu di Wonoayu itu mesti itu. Le, gak sekolah tawamu, karena saya nggak punya posisi apa-apa ya nggak ada kewenangan. Ya anak SD itu, ibunya duduk di situ. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sikap meminta-minta. Amin. Ustaz, nek orang tua njaluk nang anake apa iku ngemis? Halo? Ada orang tua minta ke anak, apakah itu ngemis? Bukan ngemis. Justru anaknya berdosa kalau nggak ngasih.
Kalau bisa seorang anak itu jangan sampai seorang ibu sampai minta. Sebelum minta sudah dijatah. Lalu iku Ustaz tak minta ae. Tak minta iku ya paling cilik amu ya ngono iku padha ae. Gimana? Loh, ada itu. Jadi seorang ibu ini hobinya utang. Anak itu bingung nyawuri. Bu, sama itu kayak apa sih barang duit? Ternyata ya diputer duit kayak modal. Tapi usaha ini mesti gagal terus. Beli kain itu banyak. Marono itu dilepokno gudang, kati kain. Subhanallah. Ya, ini berarti seorang anak digoda ibu tapi ya ojo digoda. Awakmu biyen cilikane ya goda ibumu gantian saiki. Gimana? Jadi ibu kalau minta anaknya, ayah minta anaknya bukan ngemis, gak masalah. Ya, iki jatah rokok pean 1 juta ya. Loh, kok. Tapi sekarang anak malah gini, rokokan. Ilingo lorong. Berarti ada orang tua seorang ayah ini wedi karo anak tenan wedi ini. Akhirnya orang kan, anakku, cok ngomong yo. Jadi satpami wong tua bapak itu mang anak ini. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Mungkin anak kayak gini, mungkin anak itu saking sayangnya, wedi kok bapake lorong ngono lho. Gimana? Aslinya dijarni ku gak loro-loro masalah. Justru kalau makannya nyengit-nyengit, rokokannya nyengit-nyengit, kok saya jadi kampanye rokokan ini? Karena ada faktanya masalahnya. Ya, jadi justru malah sehat. Sebabnya apa? Bahagia. Orang tua itu paling apa sih? Minta apa? Enggak minta apa-apa. Betul. Yang penting kita melihat orang tua sholatnya sergep, ngoten wis alhamdulillah. Ustaz, ini sholatnya sergep, ya rokokane sergep. Ya gak masalah, kok nek loro paru-paru, wis didungakno gak paru-paru ngono. Iki nek omongane wong sing rokokan, nek omongane ahli medis siji maneh, ngapunten. Karena almarhum bapak mertua itu sampai 73. Itu ahli rokok beneran. Tapi ketika di check up tidak ada penyakit paru-parunya. Mungkin saking pinter ini rokokan ambek ono apa jenenge penawari paling yo. Oh, lagi mangkane. Lah kula kate niru watuk diguyu-guyu. Bayangan kula Ustaz Yai nek rokokan ketok guaga ngoten nggih. Wah, kula saiki kate ngomong ngono nang bojo ngoten. Ojo kaken pola. Yo gak. Ternyata ono pengapesane. Nah ya napa kula kadang ndelok tengok ngoten ana rokoke. Niki Yai. Aku kok gak dimei, asline ya garingan ya padha ae. Mentahan ya gak apa-apa sing. Ini setiap ngaji ngoten, dimei rokok, ini rokok. Jadi jamaah santri-santri niku royokan ngemei rokok. Saya pernah dapat itu ketika majelis. Jadi saya ngisi majelis sholawatan gitu loh. Didumi rokok satu-satu di Samsu. Ustaz gimana? Ambil? Tak ambil. Badir loh di Mas. Buat siapa? Nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Berkati yang bawakan itu konco-konco bangser. Ya tak tawari. Jenengan rokok ana? Nggih Yai. Purun ani. Purun ya sampai om. Pun, berarti ngoten nggih. Napa wis tanglet? Monggo Bang. Nggih, silakan. Sinten iki sinten? Monggo Mi. Nggih. 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 Nggih, itu repot. Saya sendiri kadang nggih. Oh, bapak-bapak ibu-ibu iya. Bapak-bapak disalahkan, gak terima aku. Nggih. Nggih. Memang itu trik gimana ya? Ya ada harus disiasati. Memang kalau seret kemudian cuci kaki merene. Nah, sekarang pertanyaannya, langkahnya sini tadi pas kotor itu diinjak lagi atau tidak?
Kalau diinjak lagi lah bedu mawon, mau ke dalam sini akhirnya nginjak yang kotor tadi. Makanya di sini dikasih apa? Kayak keset. Jadi dari sini langkahnya ke keset. Nah itu dari luar tadi ke keset Aduh repot ini. Makanya memang solusinya di depan masjid musola itu ada kubangan, ada tempat cuci. Tadi tempat cucinya itu sebelum ke lantai masjid atau musola. Gimana? Kalau seperti ini, memang idealnya yang benar itu kakinya dicuci di bawah, kemudian naik. Nah, Bon, di Arab, ngapunten. Saya bicara di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, itu nggak ada, semuanya dianggap suci kabeh. Nah, nggih. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, ngapunten. Kalau yang ekstrim kalau di Masjidil Haram ya udah kita nggak bahas lah, karena di sana semuanya dianggap suci. Bahkan tadi paginya banyak kotorannya burung dara, mau sholat bersihkan. Bersihkannya cuma lewat apa jenis pakai traktor ini loh. Nah di sini memang kenapa kok di Indonesia kok banyak gitu? Ini loh, dalam madzhab Syafi'i memang sangat hati-hati. Karena mayoritas di Indonesia kan pesantren-pesantren itu madzhab Syafi'i. Kalau madzhab yang lain kalau masalah kesucian beda lagi masalah. Nanti ada bab fikul madzhab. Kalau menurut madzhab Syafi'i, misalnya kotoran hewan ini tetap najis. Ada madzhab yang lain tidak, selama hewan ini adalah halal dimakan. Macam-macam. Jadi kita menyikapi fikih itu ya kita harus fleksibel. Nah, kalau seperti itu ditaruh di sini. Nah, di sini pakai madzhab Syafi'i otomatis ya detail kayak gitu. Nah, terus kalau gimana kok orang-orang banyak? Ya kita maafu anu, sing penting kita sudah cuci, sing penting gak kelihatan jelas najisnya. Maksudnya habis kena kotorannya ayam, nyek baru kelihatan itu. Kalau yang tipis-tipis yang gak kelihatan itu ya sekitar wallahu alam maafu anhu. Nggih. Kayaknya sebelah sini orang maksudnya kan lewat sini. Iya betul. Sini kembali lagi ke sini kan dari sana juga langsung ke sini. Nggih. Enggak berlaku berarti. Nggih. Ya memang orang banyak kan pemahamannya beda-beda. Orang banyak itu pemahamannya beda-beda. Nggak bisa. Jadi jamak yang sebegitu banyak nggak bisa disamakan gitu. Ngerti ya? Sama di masjid kami memang ada dalam. Nah sekarang, makanya ada saya bagi. Ada orang yang ngerti, yang memang hati-hati beneran. Dengan ilmunya akhirnya dia hati-hati. Akhirnya apa? Benar-benar menjaga kesucian. Bahkan mohon maaf, baju untuk sholat itu pun ada khusus. Sarung pun nggak mau dicuci dengan yang lain. Itu orang yang sangat hati-hati. Kita model kayak gitu ya kemarin. Makanya orang yang hati-hati nggak mau di laundry itu nggak mau. Gimana? Kayaknya nggak tahu kesuciannya gimana gitu. Ada yang seperti ini. Makanya untuk sarung baju sholat itu mesti dicuci sendiri, dijemur-jemur sendiri. Jangan kalau mampu kayak gitu silakan. Wah, teman-teman banyak kayak gitu, Bang. Jadi orang-orang yang benar-benar wiroi, nah ini istilahnya ada istilah apa? Wirai. Wirai itu menjaga beneran. Bahkan makan pun nggak mau makan. Misalnya ada daging itu nggak mau langsung dimakan, nggak mau dia. Kenapa? Karena gak tahu siapa yang nyembelih. Lo repot awak dhewe. Apa mana sayang habis apa kenduren orang mangan. Kati mangan luwe. Makanya kita tetap husnudon. Nah, husnudon kita dikedepankan. Kita berada di negara yang mayoritas orang Islam. Insya Allah kita husnudon, mereka pada ngerti. Gitu aja. Gimana? Kok ternyata ketika menyembelih kok nggak pakai bismillah? Ya kita kan nggak tahu, kecuali kita tahu tapi kita tetap makan. Itu nggak boleh. Kita kan nggak tahu. Sama dengan tadi. Sekarang kalau kita ke masjid, kok tahu teman kita habis pipis, gak cuci, dari toilet gak cuci, langsung ke mana? Kita tegur. Karena kita tahu. Kalau nggak tahu ya sudah. Sakit dipahami gitu. Gitu aja kok repot.
Ya. Katanya tanah suci di Mekah Ustaz. Bukannya WC-nya Ustaz. Gini, namanya tanah suci itu tanah yang di dalamnya situ tidak boleh pembunuhan, memotong tanaman, merusak tanaman, apa memburu hewan. Makanya dan burung dara itu jumlahnya banyak sekali dan tidak ada satupun yang membunuh, nggak ada, karena tanah suci. Namanya tanah haram. Nah, ini namanya tanah haram. Nah, kalau sholat di tanah haram, ini nanti ada hubungannya dengan sholat di Masjidil Haram dengan di wilayah haram, beda lagi. Makanya orang yang mau umroh, ngambil mikot, dia harus keluar dari tanah haram. Dan di situ ada batasannya, haddul haram. Berarti di luar tanah suci. Ada di Tanim, ada di Zulkarnain, di Qarnul Manazil, macam-macam. Dan pun itu aja. Ini kayaknya asik bab ini. Ini lanjutnya masih panjang ini bab bersuci. Hadis Sahih Bukhari. Sing ngaji jenenge Ustadz Bukhari. Lemu bapak kucing, karena memang saya suka kucing juga. Pun, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan nggih. Nggih, matur suwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.